Faslun baneka situng fasal fi bayani khittati salafis salih dalam nerangaki kerisa ulama salafus salih wa bayanil muradi ban nerangaki saya maksud bis sawadil a'zami kalaban istilah as-sawadil a'zam. Sawadil a'zam ni kan golongan si paling raja. Ini kan lestari ni. Dapat kan? Halaman 16 ni. Jadi mungkin lastarena Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari nerangaki bahawa sekocak sawadul a'zam ni kat intoh ulama empat mazhab. Jadi sekocak sawadul a'zam ni kan ulama empat mazhab. Yang mengikuti ulama empat mazhab ni kan sawadul a'zam. Nabi panjenengan sareng peten kaula melihat sejarah bahawa cuman salaf kan to mazhab banyak. Mazhab ada banyak. Mungkin langkong sangang polo. Lebih dari 90 mazhab sebeda zaman salaf. Namun yang bertahan melewati zaman salaf sampai zaman abad kelima ni kan bisa kocak hanya tersisa mazhab Sunni. Sunni ni kan hanya tersisa 5 atau 6 mazhab. Mana Syiah kan di luar Sunni, di luar Ahlus Sunnah. Mazhab Sempak, terus pada mazhab saya kocak Zahiri. Mereka sampai sekitar abad ke-5, abad ke-6 ibadah pengikut Zahiri. Tapi setelah nikah sobung. Jadi bisa dikatakan setelah abad ke-5 atau ke-6 hanya pengikut 4 mazhab lah yang menjadi mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Lastarin najlasaki kat dinto Hadratus Syekh kan to nerangaki faslun fi bayani wujubit taqlidi panika fasal nerangaki wajib taklid liman kangkui orang laisa setada panika lahuekan diman pona pa ahliyatul ijtihadi keahlian ijtihad sebeni ahli ijtihad wajib taklid kat dinto norok pendapat baik oning kada lillah atau tak oning kada lillah. Jadi baik tahu dalil ataupun tidak tahu dalil ini sebenarnya masih termasuk golongan taklid. Jadi pembedaan ijtihad, ittiba, taklid kan tu ittiba sareng taklid kan itu epiteki belakangan. Sauning akaula mungkin salah situng sema terkenal istilah pembedaan ittiba sareng taklid kan toh Syaukani di dalam kitab Irsyadul Fuhul. Jadi masih beda ki mun ittiba ni ka oning kadalillah, mun taklid ni kata oning kadalillah. Tapi asal latimin oning tak tahu oning dalil ni ka baik tahu ataupun tidak tahu dalil kita taklid bahasana. Sami kan toh. Wajib inda jumhuril ulama'i menurut mayoritas ulama al-muhaqqiqina seahli meneliti, seahli mentahqiq masalah. Ala kulli man atas saben orang laisa setada panika lahuekan diman pona pa ahliyatul ijtihadi keahlian berijtihad al-mutlaqi semutlak wa in kana sanajan bada pasiraman paneka qad hasala angku ngaselaki pasiraman ba'dal ulumi dak sebagian ilmu-ilmu al-mu'tabarati sayangkep fil ijtihadi dalam ijtihad napa sewajib pona taqlidu qaulil mujtahidina mengikuti pendapat ulama-ulama mujtahid wal akhdhu ban ngalak bi fatwahum kalaban fatwana mujtahidin liyakhruja supaya keluar paseraman an uhdatit taklifi dari ikatan kewajiban an uhdatit taklifi dari ikatan kewajiban taklif bitaqlidi ayyihim kalaban mengikuti se'kamah dari mujtahidin sya'a seakarab pasirah man liqaulihi ta'ala karena tabun Allah ta'ala
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu maka atanya abna kapi ahla dzikri da ahli ilmu. Zikri itu maknanya Nabi tabunna ke Mustain Syafi'i. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut ahli ilmu nikah dengan ahla zikri nikah beda isyarah bahwa yang diikuti itu bukan cuma orang pintar tapi juga ahli zikir. Benih namung ahli zikir. Karena zikir nikah bisa makna dua, bisa makna zikir orang ngawirid biasa. Bisa makna zikir Al-Qur'an. Al-Quran salah satu namanya adalah Al-Quran. Apa? Az-Zikru. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu salah satu enam asmana Al-Quran yang itu Az-Zikr. Jadi ahli ilmu. In kuntum lamun bada pasera benagapi panikala ta'lamuna tak tahu pasera benagapi. Jadi kewajiban orang seta oning, seta ketuan ilmu. Nika kau tuatanya. Beni beri ijtihad. Jadi ijtihad langsung ngalah Al-Quran, langsung ngalah hadis nikah haram. Kangkui orang-orang setandi ilmu ijtihad. Kewajiban orang setaoning atanya. Fa'aujaba maka mawajib pasir Allah as-su'ala atanya alaman atas orang lam ya'lam setaoning pasiraman dzalika da ka'ruwa zikr da ka'ruwa ilmu. Wadzalika tining ka arwa pertanyaan pani ketaklidun norok li alimin da orang si alim. Wa huwa tining nika ayat nika qauluhu ta'ala pani ka amun ratah umum likulil mukhatabina da sadaja orang se diajak berbicara. Wa yajibu ban wajib ponapa ayakuna bada ponapa tebun Allah pani ka aman umum fis suali dalam atanya an kulli ma dari sakabieuna barang la ya'lamu seta oning paseram orang lil ijma'i karena ijma' ala annal ammati atas sangkuna orang awam orang umum panikalam tazal tak remareh tak selalu pasera ammah fi zaman sahabah dalam zaman sahabat wa tabi'ina ban tabi'in wa kulli hudutsil mukhalifina ban saban muncullah orang-orang yang berselisih pendapat panikaya staftuna atanya al mujtahidina da orang-orang ahli ijtihad da para mujtahid wa yattabi'una ban nara paseram ammah hum da mujtahidin fil ahkami syar'iyyati dalam hukum-hukum syariah wal ulamaah ben norok de para ulama. Jadi dalam hal kak dinto Hadratus Syekh nerangaki bahwa saungkuna taklid kak dinto sudah ada sejak zaman sahabat. Beni anyar. Jadi Nabi panjenengan sareng beten kaulah kak dinto mengikuti ulama salaf. Zaman salaf ni kata taklid. Makanya beda madhab. Mulai madhab sederhana, madhab sahabat kan madhab sederhana kan? Walaupun tak nyamai madhab. Beda sengereng Abdullah bin Mas'ud nang Irak. Beda sengereng Sayyidina Abdullah bin Amr nang Mesir. Beda sengereng Sayyidina Abdullah bin Umar Madinah. Beda sengereng Sayyidina Abdullah bin Abbas Mekah. Jadi mulai timin ni kapon ngereng ulama. Ken tak laju nyamai mazhab Ibnu Abbas paling kira itu nikah adalah pendapat Ibnu Abbas, nikah pendapat Ibnu Umar. Mulai timin kan. Bahkan disebutkan dalam kitab-kitab tarikh tasyri' bahwa ulama di kalangan sahabat itu tidak sampai 200 orang. Jadi sahabat 100 ribuan orang langko. Yang antara 100 ribu itu saya jadi kiai kan. Saya fatwa aja saya mungkin. Kisah aja kiai mungkin, tapi saya fatwa menbodo tempat petanya orang mana bi pada saya posangkan itu namun sekitar 200-an. Jadi taklid kak itu adalah fenomena sejak masa sahabat.
Beda orang mari kita ikut salaf tapi menolak taklid. Ni kan aneh. Antik ni. Ni kan antik. Ni kan malah saya bertentangan dengan tradisi salaf. Jadi contoh penjelasannya Hadratus Syekh. Jadi setiap mulai dimin dari masa ke masa orang-orang awam nikah tanya ke para ulama. Sobung orang awam langsung abali ke Al-Quran, langsung abali ke hadis. Kenapa? Kino mertung tadi kita apa? Tahu ni mun pas laju kapi abali ke kullu bid'atin dhalalah, orang hadis itu ngibatek kapi. Orang ayat situ ngibatek kapi. Ti jadi top merupakan situng hal seampun kesepakatan umat ngabiti zaman sahabat. Fa innahum maka saungkuna ulama paneka yubadiruna lituli pasira ulama ila ijabati sualihim da jawab pertanyaan ammah min ghairi isyaratin tanpa menunjuk ila zikrid dalili da nyebut dalil. Ulama-ulama itu tak bila apa ring fatwa Ibnu Umar, Ibnu Abbas itu angkui dalil punten. Maksudnya tak jelas lagi dalil, mau ditanya kiba ada dalil. Cuma beliau itu tak pas laju pola punten. Kadang beda sebut, kadang punten. Tak laju pas selalu angkui dalil. Wala yanhauna ben ta'alarang hum da para pasarang ulama hum da ammah an dzalika dari ka ruam napa yastaftuna min ghairi nakirin tanpa beda nyalaaki. Jadi tak pernah beda ulama Sayyidina Abdullah bin Abbas masyhur bahwa beliau nikah ulama yang multi talenta. Jadi urusan fikih ngerti, urusan tafsir lakar paling jago, urusan bahasa Arab top. Pernah itu Ibnu Abbas kata dengan tamu ibunya orang katanya, ikilir membeda orang tamu ini kan. Ibnu Abbas ikilir ini nyari tampo nih kan, tanya hukum. Saya tanya masalah tafsir, masuk sampai selak jemput Ibnu Abbas, jawabkan situ. Kon lastare. Saya tanya hadis, masuk. Saya tanya fikih masuk. Saya tanya bahasa masuk ikilir. Ento jawab Ibnu Abbas tak laju pas sebut dalil. Kenapa? Karena orang awam ento paringi dalil tak paringi dalil pada tak ngerti. Orang awam nyaman bae orang awam. Ngak kaula misalnya kaula awam urusan agama harus awam juga nah. Penting saya tak awam. Di mana urusan kedokteran kaulah awam. Pas kaulah ntar ke dokter. Pas laju ibaratnya obat resep katanya ke dokter. Ini kenapa sih dok? Apa kandungannya? Apa dalilnya kenapa alasannya kok saya harus minum obat ini? Apa kandungannya ini? Jelas lagi misalnya ini mengandung bahan kimia ABCD, kita tak kira ngerti juga. Enggak kaulah. Ini bahan kimianya ABCD, ketokonazol urusannya tak kira ngerti. Istilahnya kita penajar nih kan. Satu aja kan. Jadi beda keahlian bangsa bang. Kalau semua umat itu diharuskan berijtihad ini kan malah rosak. Ini kan sami satu aja orang selalu jadi ahli kedokteran. Makanya akan terkenal beda orang ini kan menentang menentang taklid orang kotuning dalil. Diskusi Syekh Albani sareng Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti sudah dibukukan Al-Madhabiyah akhtaru bid'atin tuhaddidu syari'atal islamiyah. Pemikiran anti madhab adalah bid'ah paling berbahaya yang mengancam syariat Islam. Al-Madhabiyah akhtaru bid'atin tuhaddidu syari'atal islamiyah. Ini kitab karanganna Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Dalam kasab ada diskusi sareng Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani ini kata masuk senolak madhab. Langsung Quran, langsung hadis. Sareng Syekh Al-Buti diskusi kan itu. Kenapa sampai mak larang orang norok madhab?
Napa sampean ni kata ning ulama-ulama mazhab ni kan di dalil. Hanafi, Maliki, Syafi'i. Ya saya tahu mereka punya mazhab, tapi mereka itu tidak boleh menetapkan bahwa saya ikut mazhab A. Itu berarti membuat-buat kepada yang harus diikuti itu cuma Allah dan Rasulnya. Mazhab A itu tidak boleh itu. Itu mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan Allah dan Rasulnya. Bahasa nak geningan. Gawat. Syekh Said Ramadan Al-Buti ini kak pinter, cerdas beliau. Atanya lucu. Sampai ngaji Quran. Oh iya, saya tiap hari ngaji Quran. Pakai qiraah siapa? Qiraah Asim. Apa sampean ndak ganti-ganti qiraah tiap hari? Makin qiraah Asim, lakuna qiraah Ibnu Katsir, lakuna boleh qiraah Nafi, lakuna boleh qiraah Kisai misalnya. Sapolo qiraah ada berapa belas mau dipitong sareng saya tak mutawatir. Apa sampean ganti-ganti tiap hari? Enggak, saya hanya pakai satu Quran saja, yang Quran yang Asim itu. Quran hafaz. Kenapa tidak ganti-ganti? Apa Allah dan Rasulnya mewajibkan kita hanya baca satu qiraah? Ya karena saya tidak mampu belajar semua qiraah itu, tidak ada waktu. Lah kalau sampean tidak mampu, apalagi orang awam. Kalau mereka harus belajar fikih semua madhab, kenapa tambah palengan? Jadi tak saja wah. Karena pun kini kapun kaprai manusia nika beda ahli di bidang ilmu tertentu. Bahkan di bidang ilmu agama beda ahli hadis, ki hadis spesialis. Ahli fikih, beda ahli fikih tak baca pintar hadis beda. Banyak dalam sejarahnya ke ahli fikih tapi beliau itu tak dikenal sebagai ahli hadis beda. Ki beda saya rangkap. Udah saya rangkap akati Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau Amirul Mukminin fil Hadis, juga Qadhil Qudat Mesir, ketua Mahkamah Agung, ahli fikih sekaligus ahli hadis. Tapi saya rangkap jarang. Saya banyak nih kau orang keahlian bang saya bang. Likulli fannin rijal, saban bidang ilmu nih kau beda tokohnya. Imam Syafi'i misalnya, Imam Syafi'i kan kenal sebagai ahli fikih. Imam Syafi'i tidak dikenal sebagai ahli qiraah. Dia panjenengan bas kenapa ada ikut qiraahnya Imam Syafi'i? Kita kan Imam Syafi'i tidak mutakhassis di bidang qiraah, saya khusus di bidang qiraah nih kan. Imam Asim, ini kan sah. Imam Hafaz nih kan rawi dari Imam Asim. Jadi kan jadi biasa kan keahliannya biasa. Manabi hadis misalnya, Imam Syafi'i dalam ilmu hadis tentu saja beliau ahli. Tapi dibanding Imam Ahmad beliau kalah muridnya. Banding Imam Ahmad koleksi hadis sebenarnya Imam Ahmad. Imam Ahmad mungkin koleksi hadisnya banyak, tapi dalam urusan rijal beliau kalah sama muridnya. Siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari ini kan murid Imam Ahmad. Di urusan ketelitian tentang rawi ini kan lebih ahli Imam Bukhari. Penting Imam Ahmad guruna. Bang saya bang ya. Urusan bahasa kibada agati Imam Sibaweh. Imam Sibaweh banyak ahli fikih. Mun sastra, kenapa nahu jagona nih kak Imam Sibaweh. Jadi setiap bidang ilmu nih kak beda ahlina. Dokter beda spesialis mungkin. Nanti kau lagi karena sakit apa ya dokter situ, dokter umum. Bapak songkan ki gasa, anak songkan gasa. Makin ten bapak beda dokter lah, ibu beda dokter lah. Anak beda dokter lah, jen spesialis. Jadi kan makanya tidak pernah ada ulama yang dulu ketika ditanya tentang satu hal terus mewajibkan kamu langsung Quran, langsung hadis, tidak ada. Semuanya menjawab. Karena tahu bahwa orang awam tidak punya akses kepada Al-Quran dan hadis. Fakana maka beda ponapa lain haunahum nih kan, perbuatan ulama menjawab, segera menjawab dan tidak melarang orang bertanya. Panika ijma'an kesepakatan ijma' alat tiba'il ammi lil mujtahid, atas norokna orang awam dak mujtahid. Wali anna fahmal ammi ban karena saungkunah pemahaman orang awam minal kitabi was sunnati dari Al-Qur'an dan hadis panika sakitun gugur. Pemahaman orang awam tentang Quran, tentang hadis ini kata yang
min an hayyizil i'tibar, dari tempat yang gep, dari tempat mu'tabar. Tak yang gep tadi. Masyhur terkenal di zaman Sayyidina Umar, pada situng orang mabuk, begitu ditangkap orang kali itu ngiba ayat, wahai khalifah ya amirul mukminin, jangan hukum saya karena saya ini orang mukmin, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa orang mukmin itu makan apa saja tidak berdosa. Ayat apa jadi saya baca nah? Ada ayat ini kan. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu. Orang beriman dan amal soleh ni kan tak dosa terna apa-apa. Ni kan ada ayat ni kan. Oh, Sayyidina Umar Arya. Ni kan awam sanosa beliau sahabat ni kan anuna. Saya nganikan ni. Awam tapi. Kolok Ibnu Abbas orang aki je dah kebunuh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bani ta'uning orang aki karena Ibnu Abbas Sayyidina Umar khalifah, Ibnu Abbas ni kan ahli tafsir. Kalau Ibnu Abbas jelasaki sareng Ibnu Abbas bahwa ayat itu asbabun nuzulnya adalah tentang orang-orang yang meninggal sebelum larangan khamr. Jadi kan khamr ni kan bertahap larangannya. Nah, beda orang se mate beda se mate mabuk. Beda se mate dalam keadaan sedang apa? Dia tetap minum-minuman. Padahal dosa khamr ni kan dosa raja. Nah, orang ni tanya ada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana sahabat-sahabat kami yang wafat sebelum larangan khamr turun?" Turun ayat nikah bahwa mereka nginum bir, nginum khamr sebelum larangan turun tak dosa. Karena ki sobung larangan. Tiga itu ayat kan tu cari tanah. Panjenengan tanah betul kaula parlo oning asbabun nuzul. In illam yuwafiq, lamun tak nyocoki pon apa faham pemahaman awam, fahmul ami, afhama ulama ahli haqqi, dak pemahaman ulama-ulama ahli kebenaran, al akabiri si raja-raja, al akhyari epele, al akhyari epele. Fa inna kulla mubtadi'in, karena sangkuna saben orang-orang ahli bid'ah, wa dallin ban orang sesat, panika yafhamu memahami ahkamahu dak hukum ma kulla mubtadi' al batila tasabatil minal kitabi, dari Al-Qur'an, was sunnati ban sunnah, wa ya'khudhu ban ngala pasira kulla mubtadi' minhuma, dari Al-Qur'an ban sunnah. Wal halu tining kabadaanna, tining kanyataanna, panika annahu saung kuna napa yafhamu ahkamahu, pemahaman na orang-orang ahli bid'ah, panika la yughni tak nyokopi minal haqqi, dari kebenaran, syai'an dak sesuatu. Nika garis bawah nika. Sini kalimat nika Ibnu Hashim nika penting. Kenapa? Semua aliran punya dalil. Jadi mana dalil? Semua aliran punya dalil. Semua aliran paling sesat sekalipun ada dalil. Karena itu saya penting ini dalil, tapi pemahaman ulama tentang dalil itu. Panjenengan atanya orang Khawarij ni katimin mate Sayyidina Ali, angkui Quran. Inil hukmu illa lillah, kan ayat Quran. Hukum nikah, keputusan nikah hanya milik Allah. Sayyidina Ali berhukum dengan musyawarah, kafir. Kenapa dalillah? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ulaika humul fasiqun wa ulaika humudz zalimun. Dalil ni kan. Orang Syiah ngangkui dalil. Timun dalil ni kan tak mari. Siapa lo ni kan? Nikah dalil dengan pemahaman siapa? Nikah dalil dengan pemahaman siapa? Makanya Timin Ustaz Idrus pernah tanya ke Hotel Suramadu. Kalau kebetulan jadi moderator apa? Ada yang tanya. Bagaimana? Ini orang yang mungkin terpengaruh propaganda Wahabi. Ini Rasulullah yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Kok bisa Imam Syafi'i mengatakan al bid'atu bid'atani? Imam Syafi'i
Ustaz itu pinter. Beliau jawab, nah ini. Sebenarnya gini Pak, sampean itu istilah bid'ah yang baik itu sudah ada sejak zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika mengadakan tarawih berjemaah terus mengatakan beliau ni'matil bid'atu hadhihi. Ini adalah bid'ah yang paling baik. Nah, makompol orang ibadah bid'ah yang paling baik. Walaupun Nabi tidak melakukan, Sayyidina Abu Bakar tidak melakukan. Ini kocak bid'ah bagus. Jadi sampean itu jangan mengadu Nabi dengan Sayyidina Umar dengan Imam Syafi'i. Tapi yang harus diadu hadis Nabi kullu bid'atin dhalalah menurut pemahaman sampean dengan menurut pemahaman Sayyidina Umar dengan menurut pemahaman Imam Syafi'i. Sampean pasera. Hadis itu kullu bid'atin nih kajian kan koni jelas lagi ada caranya ulama memahami kullu bid'atin dhalalah. Koni jelas lagi Hadul Syekh ada. Jadi mana bi urusan dalil semua aliran hatta aliran paling tak genah. Ini kan di Quran saya teku, ayat saya teku kan. Di ya itu dalil ini kan penting serah senafsir yang akan nikah. Serah ulama nah. Wala yajibu bentak wajib alal ammi atas orang awam ponapa iltizamu madhabin netepi situng madhab fi kulli hadithatin dalam saban peristiwa. Tidak wajib orang awam nikah mengikuti satu madhab saja. Karena tak ada juga madhab napa sih begini orang awam. Walau iltazama lamun netepi pasira orang awam madhaban dak situng madhab muayyanan setar tantoh ka madhab Syafi'i akati madhab Syafi'i rahimahullah ta'ala la yajibu maka tak wajib alaihi atas ami ponapa al istimraru ros-terosan neguk madhab Syafi'i bal bahkan yajuzu oleh lahu kangkui ami ponapa al intiqalu ngalle ila madhabi ghairihi dak madhab lainna Syafi'i oleh ngalle bikin wal ami tining orang awam alladzi lam yakun tada panikalahu ekan diami ponapa nau unadharin macem mamikir wastidlalin ben kemampuan istidlal memahami dalil walam yaqra bentak maca pasira ami kitaban dak kitab fi furu'il madhhabi dalam cabang-cabang madhab idza qala lamun ngucap panika idza qala lamun ngucap pasira ami ana syafi'iyun ana tining sengkok panika syafi'iyun pengikut mazhab Syafi'i lam yu'tabar maka tak yang gep ponapa hadza nika ucapan ana syafi'i lam yu'tabar maka tak yang gep ponapa hadza nika ucapan ana syafi'i kadzalika hale akati ka ruah ana syafi'i bi mujarradil qauli kalaban malolo ngakoh malolo atebu wakila bani kocakim idzal tazama lamun netepi pasera al-ammi orang awam madhaban dak madhab muayyanan setan tuaki se khusus setan tuaki yalzamu maka wajib huda awam ami ponapa al-istimraru rosterosan alaihi atas madhab li annahu kanna saungkun ami panika i'taqadah meyakini pasera ami annal madhaba dak saungkun madhab alladzi intasabah anasab utawa bernisbah pasera ami ilaihi dak madhab huwa engki madhab panika al haqqu sebener fa alaihi maka panika wajib atas ami al wafa'u tining netepih bimujabi i'tiqadihi kalaban konsekuensi keyakinanna ami nika beda dua pendapat. Satu tu Syekh ngalap pendapat saya temang. Pendapat yang kuat boleh pindah madhab. Saya tak boleh norok syahwat. Ngarep betibi ni kan tak boleh. Tapi yo ki timin misalnya ngola ki montuk ki bana mani Mekah, mana tawaf tak neting ring bini jangan lah madhab Syafi'i. Tak gelar, tak seting wudu boleh. Mana wudu Mekah ni kan bani pas lacuni aloncak lacu dapat ka wuduat. Ni kalau tu ramin orang macam dengan mas baju
Oh, mau naik zam-zam bersemak, tapi mau tempat berwudu na 1 kilo mungkin lebih. Saya boleh gini, jadi berat. Lah orang mazhab Maliki, ini kan sudah nikah. Bahkan Syekh Ismail Zain Al-Yamani, beliau kan termasuk mufti Syafi'iyah Mekah. Ketika tanya soal orang saya ruku ngeton ya, tangale. Mazhab Syafi'i ini kan masa auratnya. Waktu kan waktu tutup. Ya. Ini kan beliau ada bu iki pada mazhab sing mulyaki, tina aja pada masalah ki. Malodeng. Kan orang awam tadi mazhab. Tahu ning dari. Jadi hal-hal yang tapi bodoh saya lakar ulama ni kan dalam kitab Tadhkirun Nas terangaki bahwa ulama-ulama salaf Abu Nabi Malaktos ni kan bahwa ulama salaf ni kan saya paling tengate perak 2 hal. Urusan fikih saya tengate 2 hal. Tu urusan kabin. Ni kan ngalak pendapat saya tengate. Urusan kabin, tak haram. Jadi panjenengan men bisa ki cek pang gelu urusan kabin. Pada waktu apa aja nak nikah. Mun bisa nyari saya paling tengate. Terus yang nomor 2 urusan harta orang. Urusan ngalak harta orang. Ini ngalak pendapat saya paling tengate. Tapi urusan ibadah, urusan najis ni kan banyak saya tak bate ngalak pendapat saya ketat-ketat. Kan pendapat punya ni. Nanti pancenan batan kau lah. Tegal, rok norok paling nyaman rok norok. Kan ki. Supaya saya torok dengan alim nyaman. Wadil muqallidi ban panikaikan di orang se muqallid taqlidu ghairi imamihi tining mengikuti selain na imam mah fi haditsatin dalam situng kadetian. Satu qadiyah ngalak pendapat nikah oleh. Falahu maka panikaikan di muqallid ayyuqallida tining norok pasira muqallid imaman da imam fi salatil zuhri dalam salat zuhur masalan dalam umpamana wa yuqallidu ban norok pasira muqallid imaman da imam akhara selain fi salatil asri dalam salat asar di maksudnya bajang zuhur norok mazhab nikah tapi tak kelar biar artinya asal sesuai dengan pendapat mazhab yang ada. Di nikah urusan bisa ketat, bisa lodeng, kasuistik. Yang penting hal seperti ini yang harus dipahami menurut kasus yang terjadi. Kalau ingin tahu panjenengan teroning bagaimana ulama menanggapi, paling nyaman nikah lihat kitab-kitab fatwa. Kitab fatwa paling terkenal apa mana ya? Bodoh, Buya. Buya yang paling masyhur. Nikah lodeng. Jadi kalau tak paham pas ada yang menuduh ulama-ulama itu bermadhab menyebabkan fanatik madhab. Dah ada fanatik madhab itu. Dah ada. Sobung fanatik madhab. Saya fanatik madhab ni kan malah orang-orang yang anti madhab ni kan. Beni fanatik ke madhab Imam Syafi'i, fanatik ke pendapat TV. Pendapat TV. Nanti man saya kita ni kan sobung fanatik madhab. Dah ada. Ulama-ulama kita sobung. Olati misalnya bila-bila mungkin misalnya bab salatul marid dalam kitab Bughiyah. Salat orang songkan. Ni kalau cerita buaki mula orang songkan salat malarat norok mazhab Syafi'i ngalle ke Maliki. Salah panjenengan songkan. Aku padang seni pun ni kasor ngaki pempes. Surah juga najis. Kelarah. Luar biasa berat ini. Seorang alim mazhab Maliki. Allah dengan. Kimun panjenengan hat sehat jeung ala genika, gini kain mainannya mana tak lebur. Ti ganti kan ton. Wat taqlidu tining nika lebur. Wat taqlidu tining norok taklid ba'dal amali samarena alakoh panika jaizun oleh. Artinya panjenengan alakoh situng hal tahu ning jak nika mazhab A. Lastari nas alakoh pas kok ketal panjenengan tanya, punjak di mazhab bodoh.
taklid setelah yutina kok norok mazhab Syafi'i lah, tabung kok norok alu saja norok mazhab A. Ini kan kengi, jaizun kengi. Falau shalla maka lamun as-salat pasira Syafi'iyun pengikut mazhab Syafi'i dhanna senyangka pasira Syafi'iyun sihhata salatihi dasana salat Syafi'i ala madhhabihi atas mazhab Syafi'i thumma tabayyana pas jelas teti jelas wa napa butlanuha batallah salat fi madhhabihi dalam mazhab Syafi'i wa sihhatuha bensahnya salat ala madhhabi ghairihi atas madhab lainnya Syafi'i falahu maka panikai kandi muqallid tab Syafi'i falahu maka panikai kandi Syafi'iyun taqliduhu tining norok lainna Syafi'i wa yaktafi ban ngalak cokop pasera Syafi'iyun bitil kasolati kalaban ka salat ben salat desah panjenengan jadi abajang salah ternyata menurut mazhab Syafi'i tak sah tapi menurut mazhab lain sah pas panjenengan ngucap ya dina ngono serolan sah tak mana cokop salat untuk apa itu lancang guna Nabi bahas tentang urusan taklid banyak khilafnya banyak. Cuma intinya saya terbukti Habib Syekh ni kan pantuman. Kalau gampang. Orang oleh ngale madhab. Nah boleh mun beda darurat, nah boleh beda hajah. Nah, itu jelas tak apa-apa. Tak apa-apa. Ben kadang saya perbuatan ulama-ulama dulu seperti ini. Misalnya pun ni Imam Ahmad bin Hanbal ni kan apa pendapat sobung kunut subuh. Beliau guru ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan tu ada apa pendapat kunut subuh kan itu sunnah. Tapi Imam Hanbali ni kalau tanya ki, berapa mun kau tanya salat ibu dina orang si kunut. Kenapa tu Imam Syafi'i Imam Hanbali? Ada beliau ni kan ada sobung kunut subuh. Tak sunnah. Tebune Imam Hanbali yaminaki. Aminaki. Jadi tak bate ruwet. Jadi yang cuma lakar manabi panjenengan jadi ahli majma madhab pas masuk situng kampung saya madhab kampung jelas cek ni benih. Cek ni benih udah madhab. Dan ini kan nyari masalah. Masyhur cari tanah beda cerita timin situng orang. Aku dua ada Imam Abu Ya'la. Imam Abu Ya'la ni kan madhab Hanbali. Aku dua, kau lah guru sampian. Tanya kisah Imam Abu Ya'la. Sampian kampung ngakamah. Orang kamah sampian. Kau orang kantok. Jawab. Kampung sampian ni kan mazhab Syafi'i. Mun sampian guru ka kaula masalah. Mun sampian guru ka kaula masalah deknya. Lako bita mau orang kampungnya. Mumpun jak guru ka kaula. Nek orang bakul maksa, tapi kau udah cocok ke sampian ke? Kaki Abu Ya'la ni. Kau udah guru ke sampian. Pun masalah ni kan. Kita matul soring kampung ngatokar biarnya. Tore, nak kuda sampian terabani boleh kan toh? Ya terai akan nyana kau udah. Ni kan alim raja, alim kan cara udah nikah. Masa kau udah guru ke sampian. Akhirnya ya terai tiga Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, pengarang mazhab. Ya terai ini ya. Menikah mazhab sami syarat mazhab orang kampung kasampihan. Nikah alim nikah kan jauh nikah. Aku dulu kan nikah sampihan. Di anu apa? Hadin to kebiasaanna ulama-ulama salaf. Jadi ngerti. Imam Malik terakhir Imam Malik kan to ketuan kitab yang mana muwatta. Muwatta kan to maknanya yang disepakati. Nyamai muwatta ana Imam Malik kata bu engkau sebelum kitab pria sebar di masyarakat sengkok lah minta persetujuan petong polo orang alim di Madinah ben kapi setuju cak kitab sengkok ora pantes kan kue kita cak jangan saya kita sobung di mini maksud tu pantas disebarkan di panjenengan guna mun ngarang buku ni kan perlu tas he pasal tu 5 PD tak usah tas he nah Imam Malik kata itu ben ni kan guna tradisi ilmiah. Saya melihat kelebihan buku-buku teks perguruan tinggi yang dikeluarkan Amerika, buku ekonomi kalau sarjana ekonomi,
Bukunya Profesor Gregory Mankiw, bukunya Profesor Samuelson, mulai tahun 70 sampai mangken buku ini kapan ini pajati buku teks dipakai untuk ngajar ekonomi di seluruh dunia. Kenapa kalau benar? Sebelum dicetak buku ini sebar kirim ke profesor-profesor Amerika untuk dimintai pendapat. Kenapa saya kurang? Kenapa saya? Setelah itu baru dicetak. Nah, ini kan tradisi muna tradisi salaf nih. Ini tradisi barat nih, tradisi mulai zaman Imam Malik. Ketika Muwatta itu disebarkan pada sintong khalifah asmana manabi tak kader Imam Abu Ja'far Al-Mansur tadi itu diusul di pendapat kitab pesampian nikah masuk kaula akan diperbanyak dan disebarkan ke seluruh wilayah Bani Abbas untuk menjadi pedoman dalam bermadhab. Imam Malik, jangan, kitab saya ini ditulis berdasarkan apa yang saya terima dari kiai-kiai di Madinah. Sementara sahabat Rasulullah ada yang ke Irak, ada yang ke Mesir, ada yang ke Syam, ada yang ke Yaman. Semuanya membawa pendapat masing-masing. Setiap kota itu punya ulamanya masing-masing. Jangan dijadikan pedoman umum. Tak kasokan Imam Malik mazhab kan itu jadi mazhab negara, tak kasokan. Ento para rabu sahabat-sahabat sekalian muka-muka beda manfaat berbarokah amin Allahumma amin Allahumma fiqil al-mithari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.